Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya masih membahas tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dulu disebut dengan PPDB. Kali ini saya akan membahas tentang pendaftaran murid baru atau PMB untuk jenjang PAUD ya, peserta didik untuk usia dini ya. Seperti apa nih PMB untuk PAUD? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Oke ya, sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang bagaimana sistem penerimaan murid baru untuk jenjang PAUD, maka sebelumnya harus diingatkan dahulu bahwa ada sejumlah dasar hukum yang dipergunakan dalam pelaksanaan SPMB tahun 2025 di DKI Jakarta. Yang pertama tentu saja aturan pemerintah pusat, yaitu melalui peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Kemudian keluarlah keputusan Gubernur DKI Jakarta yaitu nomor 414 tahun 2025 tentang petunjuk teknis penerimaan murid baru. Dan terkait bagaimana pelaksanaan, ada keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yaitu nomor 67 tahun 2025 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru ya tahun ajaran 2025-2026. Nah, itu dasar hukumnya, dan sekarang kita akan membahas bagaimana persyaratan umur. Untuk jenjang PAUD atau pendidikan anak usia dini ada persyaratan usia tentu dengan perbedaan masing-masing karena ada TK, kemudian ada TPA, dan ada juga SPS ya. Jadi untuk pendidikan anak usia dini ada yang pertama adalah persyaratan usia, yaitu tempat penitipan anak negeri atau TPAN ya. Itu satuan pendidikan anak usia dini yang juga sejenis, yaitu SPS negeri ya. Nah, usianya adalah 2 sampai 6 tahun terhitung 1 Juli tahun 2025 ya. Kemudian ada yang namanya KB atau kelompok bermain. Nah, untuk kelompok bermain usianya 2 sampai 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dengan prioritas ya. Jadi ada prioritas penekanan usia 3 sampai 4 tahun meskipun pengkategorinya 6 sampai 6 ya, 2 sampai 6 tahun, namun yang menjadi prioritas adalah 3 sampai 4 tahun ya untuk kelompok bermain. Nah, bagaimana dengan taman kanak-kanak atau TK? Maka untuk TKA ya, jadi ada A dan ada B kan. Nah, untuk TKA yaitu paling rendah usia 4 tahun ya. Kemudian paling tinggi 5 tahun per 1 Juli 2025 ya. Jadi untuk TKA
paling rendah adalah berusia 44 tahun dan paling tinggi adalah usia 5 tahun. Nah, ini terhitung per tanggal 1 Juli tahun 2025. Nah, lalu bagaimana dengan TKB? Nah, untuk TKB paling rendah itu berusia 5 tahun dan paling tinggi berusia 6 tahun, sama terhitung per 1 Juli tahun 2025. Ya, jadi berbeda-beda. TPA dan SPS itu usia 2-6 tahun ya, tapi untuk kelompok bermain 2-6 tahun juga, tapi prioritasnya 3-4 tahun. Dan yang ketiga adalah TK. Untuk TKA usia paling rendah 4 tahun, yang paling tinggi 5 tahun, dan untuk TKB paling rendah usia 5 tahun, paling tinggi usia 6 tahun. Semua per 1 Juli 2025. Nah, apa sebenarnya ketentuan dari PMB untuk jenjang PAUD? Yang pertama adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta juga dan dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan secara resmi oleh kantor Dukcapil tentunya ya. Nah, kependudukan dan catatan sipil itu untuk kakak itu harus paling cepat tuh ya 1 tahun ya. Jadi terhitung per 16 Juni tahun 2024 ya, jadi 1 tahun ya sebelum pendaftaran itu. Nah, itu adalah persyaratan atau ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua adalah calon murid baru ini, anak guru atau anak tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini itu diberikan kuota sebanyak 5%. Ya, dari daya tampung tentunya. Dan yang ketiga, ada penerima manfaat panti sosial itu diberikan 10% dari daya tampung dan harus tercatat dalam kartu keluarga panti sosial. Dan yang terakhir, pendaftaran dilakukan secara daring. Ya, melalui bisa dilihat di sini yaitu https ya /2 spmbpaud .jakarta.go.id, dan secara luring bisa dilakukan juga dengan mendaftar kepada panitia PMB pada SPAUD negeri yang dituju tentunya ya. Jadi satuan pendidikan PAUD yang memang dituju. Itu adalah ketentuannya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana seleksinya. Nah, untuk seleksi tentu berbeda. Untuk taman kanak-kanak atau TK ya, itu kalau memang melampaui daya tampung kan memang harus ada seleksi. Seleksi yang pertama adalah usia tertua ke muda. Dan yang kedua adalah waktu mendaftar. Itu untuk TK, jadi betul-betul usia. Yang kedua adalah untuk SPS dan TPA negeri. Yang urutan seleksi adalah pertama, calon murid baru yang orang tua atau walinya bekerja pada instansi yang dituju ya. Kemudian usia tertua ke muda, dan yang ketiga waktu mendaftar. Nah, keterangannya ya kita bisa lihat bahwa untuk TPA itu mengutamakan calon murid baru yang orang tuanya bekerja pada TPA yang dituju ya, atau yang bekerja pada kantor instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau tempat berdagang. Kan kalau TPA di pasar ya, tempat berdagang atau bekerja di perusahaan umum daerah Pasar Jaya, tempat TPA itu berada. Ya, jadi dengan menunjukkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau dari tentu pimpinan Pasar Jayanya. Sedangkan untuk SPS itu mengutamakan calon murid baru itu adalah yang orang tua atau walinya bekerja pada SPS yang dituju ya, atau bekerja pada kantor instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana SPS itu berada. SPS itu ada di Kecamatan Kelapa Gading misalnya, ya berarti yang diutamakan
mengutamakan memang yang bekerja di wilayah itu gitu ya. Nah, dengan menunjukkan surat keterangan tentu yang ditandatangani oleh instansi yang terkait. Dan yang terakhir, mengutamakan calon murid baru yang berusia 3-4 tahun. Ini untuk SPS dan TPA. SPS itu biasa ada di kelurahan, ada di kecamatan, atau juga ada di kantor pemerintah seperti di wali kota ataupun di balai kota gitu ya. Kalau TPA biasanya berada di pasar-pasar ya. Kalau di wilayah tempat saya bertugas itu ada misalnya di 2 pasar ya, TPA negeri yang di wilayah Koja tuh ada di 2 pasar ya, TPA negeri 15 dan 16. Tentu saja di seluruh DKI Jakarta juga ada, yaitu di pasar-pasar di bawah tentu Pasar Jaya. Bermain. Nah, untuk kelompok bermain mengutamakan usia yaitu 3-4 tahun juga. Ya, itu diutamakan meskipun bisa antara 2-6, tapi yang diutamakan 3-4 tahun. Nah, dalam hal jumlah pendaftar usia 3-4 tahun melebihi daya tampung, maka harus ada seleksi kan? Nah, seleksinya yang pertama sama, dari usia tertua ke muda, yang kedua dari waktu mendaftar ya. Sedangkan dalam hal terdapat masih ada daya tampung ya, maka dapat saja menerima calon murid baru yang usianya ya 5-6 tahun. Jadi diutamakan 3-4 tahun, tapi jika masih ada kursi yang diutamakan adalah 5-6 tahun ya. Itu untuk kelompok bermain. Nah, berikutnya adalah waktunya. Kapan nih ya mulai pendaftaran? Nah, tahap pertama pendaftaran yaitu adalah 16 Juni 2025. Ya. Verifikasi itu adalah pendaftaran, kemudian ada verifikasi berkas ya, dan proses seleksi. Itu di antara tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2025. Jika dalam tahap ini masih ada kursi, maka TPAN, SPSN maupun TKN diperkenankan tentunya membuka tahap 2. Kapan tahap kedua itu? Jika masih ada kursi ya catatannya. Nah, tahap kedua itu pendaftaran verifikasi dimulai tanggal 23 sampai 25 Juni tahun 2025 ya. Nah, pengumumannya di 26 Juni dan daftar ulangnya di 28 sampai 30 Juni 2025. Itu tahap kedua. Nah, catatan untuk tahap yang pertama. Jadi 16 sampai 18 Juni ya, sebentar lagi tahun 2025. Kemudian pengumumannya tuh 19 Juni. Dan daftar ulangnya 20 sampai 21 Juni. Jadi berurut begitu ya. Ya, mulai dari 16 sampai 18, kemudian pengumuman 19, 20 sampai 21 Juni adalah daftar ulang. Nah, jika ada yang tidak mendaftar ulang kan berarti ada kursi kosong. Nah, dibukalah tahap 2. Nah, tahap 2 tadi sudah disebutkan yaitu tanggal 23 sampai 25 Juni, kemudian tanggal 26 Juninya pengumuman. Sementara untuk daftar ulangnya di tanggal 28 sampai 30 Juni. Oke ya, demikian ya video tentang pendaftaran murid baru ya untuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD ya. Tentu saja ini sesuai ya dengan peraturan Menteri Pendidikan ya terkait dengan SPMB maupun dengan Pergub ya tentang juknis tentang SPMB ya. Semoga ini bermanfaat untuk para orang tua yang akan mendaftarkan anak-anaknya ya untuk jenjang PAUD ini, mendaftarkan tahun ajaran baru ini 2025-2026 ya ke sekolah-sekolah negeri, baik itu SPS kalau di Jakarta ya, TPA negeri maupun TK negeri. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like ya, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.